Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas perencanaan analisis pembiayaan. Kami melakukan presentasi tentang laporan keuangan pada PT Aceh Hardware Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Sahrul Dwi Ardianto, kemudian saya sendiri Wahyu Prasetyo Putra, kemudian yang ketiga Sahrul Muhammad Saputra, dan yang keempat Muhammad Benwo. Berikut merupakan profil perusahaan. PT Aceh Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 toko besar di Indonesia. Dengan total area lantai toko yang lebih luas dari 336.000 meter persegi, PT Aceh Hardware adalah salah satu jaringan modern terbesar dari bisnis retail perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. PT Aceh Hardware Indonesia adalah pemegang waralaba merek Aceh Hardware yang ditunjuk oleh Aceh Hardware Corporation yang berbasis di Amerika Serikat. Berikut merupakan laporan posisi keuangan pada PT Aceh Hardware Indonesia Tbk. Untuk aset lancarnya di tahun 2022 mencapai 5.124.669 juta, dan di tahun 2021 mencapai 4.996.973 juta. Untuk aset tidak lancar pada tahun 2022, PT Aceh Hardware berkisar 7.094.415 juta rupiah. Kemudian di tahun 2021 sebesar 6.997.474 juta. Untuk liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2022 sebesar 611.923 juta. Dan untuk 2021 sebesar 618.084 juta. Untuk liabilitas jangka panjangnya di tahun 2022 sebesar 1.213.590 juta. Dan untuk di tahun 2021 liabilitas jangka panjangnya sebesar 1.443.492 juta rupiah. Dan untuk kas dan setara kasnya pada tahun 2022 sebesar 2.180.241 juta. Di tahun 2021 sebesar 2.484.262 juta. Untuk perhitungan rasio likuiditas pada tahun 2022 yaitu ada current ratio. Rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, yang mana angka aset lancarnya sebesar 5.124 miliar dibagi 611.923 juta, lalu hasilnya 8,37. Untuk quick ratio-nya, rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan. Untuk rumus quick ratio-nya yaitu sebagai berikut: aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek yang jumlahnya dengan jumlah 4,04. Untuk cash ratio-nya, rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang hanya dengan kas dan setara kas. Untuk rumus cash ratio-nya
kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek, lalu jumlahnya diketahui 3,44. Untuk perhitungan rasio likuiditas tahun 2021 akan disampaikan oleh Sarwi. Berikutnya, untuk perhitungan rasio likuiditas tahun 2021, yang pertama ada current ratio. Rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek dan didapatkan 8,08. Untuk quick ratio, rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan. Dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek, didapatkan 4,43. Dan yang terakhir yaitu cash ratio. Rasio ini memiliki fungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas dan setara kas. Rumusnya kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek didapatkan 4,01. Berikutnya, untuk analisis, dari perhitungan sebelumnya mengenai rasio likuiditas dari perusahaan PT AC Hardware Indonesia Tbk, didapatkan current ratio pada 2022 sebesar 8,37, sedangkan pada tahun 2021 didapatkan 8,08. Untuk quick ratio pada tahun 2022 didapatkan sebesar 4,04, sedangkan pada tahun 2021 didapatkan sebesar 4,43. Dan untuk cash ratio pada tahun 2022 didapatkan sebesar 3,44, sedangkan tahun 2021 didapatkan sebesar 4,01. Dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas tahun 2022 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio likuiditas tahun 2021. Karena semakin tinggi nilai rasio likuiditas, maka semakin baik sebuah perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Berikutnya untuk saran ketika rasio likuiditas perusahaan selama 2 tahun mengalami kenaikan, yaitu untuk tetap memantau rasio likuiditas secara berkala, tetap menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas, tetap konsultasikan rasio likuiditas dengan analisis keuangan, serta gunakan rasio keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke laporan posisi keuangan PT AC Hardware Indonesia Tbk. Pada penjualan tahun 2022 didapatkan hasil 6.352.380.725 rupiah, dan pada 2021 didapatkan hasil 6.909.710.685 rupiah. Kemudian pada piutang pada tahun 2022 didapatkan hasil 85.854.926.858 rupiah. Pada tahun 2021 didapatkan 66.747.644.333 rupiah. Pada penjualan bersih didapatkan hasil pada 2022 6.445.145.472.437 rupiah. Pada tahun 2021 didapatkan 6.445.810.264 rupiah. Pada harga pokok penjualan 2022 didapatkan 3.494.850.000.854
Rp663.778. Pada tahun 2021, Rp3.313.867.112. Modal kerja pada tahun 2022 itu didapatkan Rp5.362.930.145.158 dikurangi Rp669.768.766.924 dan didapatkan hasil Rp4.491.378.234. Dan pada 2021 didapatkan hasil Rp4.469.575.705.861. Pada total akibat tetap di tahun 2022 itu didapat Rp1.732.745.178.684. Dan pada 2021 dapatkan hasil Rp2.501.4.495. Total aktiva pada 2022 Rp7.099.419.100 pada tahun 2021 didapatkan Rp6.994.759.376. Dan pada persediaan didapatkan pada tahun 2022 Rp2.841.543.733. Pada tahun 2021 Rp2.254.793.6.022. Next. Kemudian pada perhitungan rasio aktivitas tahun 2022, yang pertama itu receivable turnover dengan melakukan perhitungan penjualan dibagi piutang dan didapatkan hasil 73,999436 dan didapat dash of receivable selama 5 hari. Kemudian pada inventory turnover itu dengan melakukan penjualan harga pokok penjualan dibagi persediaan didapatkan hasil 1,32039. Untuk day of inventory-nya didapat hasil 273 hari. Kemudian yang ketiga ada working capital turnover dengan melakukan penjumlahan penjualan bersih dibagi modal kerja didapatkan hasil 1,37054. Yang keempat ada fixed asset turnover dengan melakukan perhitungan penjualan bersih dibagi total aktiva tetap dan didapatkan hasil 3,26051. Kemudian yang terakhir ada total aset turnover dengan melakukan perhitungan penjualan dibagi total aktiva sama dengan 0,895084. Next. Kemudian pada perhitungan rasio aktivitas tahun 2021 pada receivable turnover dilakukan perhitungan dengan membagi penjualan dengan piutang didapatkan hasil 9,12529 dan didapat dash of receivable selama 4 hari. Dan yang kedua ada inventory turnover dengan perhitungan harga pokok penjualan dibagi persediaan didapatkan hasil 1,47721 dan didapat dash of inventory-nya selama 244 hari. Working capital turnover dilakukan perhitungan dengan penjualan bersih dibagi modal kerja
didapat hasil 1,3940. Untuk fixed asset turnover, penjualan bersih dibagi dengan total aktiva tetap, didapatkan hasil 3,11454. Untuk total aset turnover, dilakukan perhitungan dengan membagi penjualan dengan total aktiva dan didapat hasil 0,879161. Lanjut. Untuk standar rasio aktivitas pada nomor 1 Arto itu rata-rata industrinya itu ada 15 kali, kemudian ITO ada 2 kali, WCTO ada 6 kali, FAT ada 5 kali. Untuk analisis akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan. Selanjutnya ada analisis. Dari perhitungan sebelumnya, pada rasio aktivitas dari perusahaan PT AC Hardware Indonesia Tbk didapatkan yang pertama dari receivable turnover dan days of receivable pada tahun 2022 sebesar 73,99 atau 74 kali dan 5 hari, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 92,12 atau 92 kali dan 4 hari. Dalam hal ini terjadi penurunan antara tahun 2021 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki rasio perputaran piutang yang efektif dari tahun 2021 hingga 2022. Dengan penjualan kredit meningkat lebih dari 15 kali dari rata-rata industri. Dengan begitu, perusahaan tetap harus meningkatkan penjualan kredit lebih dari 15 kali agar piutang tetap efektif. Kemudian ada inventory turnover dan days of inventory. Pada tahun 2022 sebesar 1,32 kali dan 273 hari, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,4 kali dan 244 hari. PT AS Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan dalam perolehan perputaran persediaan, yang menyebabkan perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif, dan terjadinya penumpukan barang persediaan. Akibatnya, investasi menghasilkan pengembalian investasi yang rendah. Dengan begitu, perusahaan harus meningkatkan produktivitas agar tidak adanya penumpukan persediaan. Selanjutnya ada working capital turnover pada tahun 2022 sebesar 1,37, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,39. Dengan adanya penurunan setiap tahunnya menjadikan tidak tercapainya standar rata-rata industri karena perputaran yang tidak mencapai 6 kali dalam satu tahunnya. Dengan demikian, modal perputaran PT AS Hardware Indonesia Tbk dianggap tidak efisien. Kemudian ada fixed asset turnover pada tahun 2022 sebesar 3,26, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,11. Penurunan aktiva setiap tahunnya disebabkan adanya penumpukan aktiva lancar berupa kas di bank, yang mengakibatkan perbandingan antara pendapatan dan total aktiva hampir seimbang, sehingga hasil perhitungan lebih kecil. Maka untuk perputaran aset tetap, PT AC Hardware Indonesia Tbk dikatakan kurang efektif. Karena pada tahun 2022 maupun 2021 perputaran tidak mencapai 5 kali, sehingga perusahaan perlu mengevaluasi mengenai penumpukan kas di bank. Dan yang terakhir ada total asset turnover pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,89, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,879. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.